diteror sama kembarannya sendiri saat dia balik ke rumah lamanya. Gimana kisahnya? Mari dengarkan secara baik-baik. Jadi ini adalah sebuah kisah horor dari sahabat kita, yang mana pada saat itu ini adalah berasal dari kota atau negara Thailand. Kita sebut saja kedua kembaran tersebut adalah namanya Pim dan Ploy. Jadi keduanya kembaran tersebut hidup sangat rukun dari kecil. Dari kecil mereka hidup bersama, baju bersama, karena waktu itu adalah mereka kembar yang berdempet, di mana mereka mempunyai tubuh yang satu, perut dan perut saling menempel. Namun tak sampai di situ, mereka tetap sangat rukun hidupnya dari kecil. Mereka hanya mempunyai seorang ibu yang sangat setia menemani mereka. Jangan ditanya sang ayah, sudah pasti tidak diketahui kemana. Jadi pada saat itu, Pim dan Ploy itu adalah saudara kembar yang sangat rukun. Namun, di satu sisi, salah satu dari kembaran itu mempunyai penyakit, guys. Jadi dia sering sakit-sakitan lah, namanya Ploy. Dan satu lagi kembarannya yang sangat baik, yang sangat setia, dan sangat manis. Wajahnya juga cukup menarik dan cantik dibandingkan kembarannya. Dia bernama Pim. Jadi karena Ploy ini sering sakit-sakitan, jadi mereka harus membawa Ploy ke rumah sakit. Dengan cara Pim juga harus ikut, karena tubuh mereka berdempet. Hingga pada suatu saat ke rumah sakit, dari balik jendela Pim melihat seseorang, yaitu seorang pemuda. Kita beri saja namanya adalah Boy. Jadi si Boy waktu itu juga melihat Pim sekilas, dan dia melihat Pim sangat cantik. Pria itu jatuh hati sama si Pim. Namun pada saat itu Pim tidak bisa berbuat apa-apa karena badannya berdempet dengan Ploy. Dia tidak berharap sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar. Dia hanya berharap bisa bertemu dengan Boy. Pada suatu hari mereka berpapasan di jalan. Ternyata waktu itu Boy mengalami patah kaki ringan dikarenakan kecelakaan, sehingga dia harus naik kursi roda yang dibawa oleh suster. Dan Pim itu berjalan dengan Ploy di taman-taman rumah sakit. Setelah berbicara panjang dan ngomong saling mengenal, akhirnya Pim menaruh hati pada Boy, dan Boy juga suka sama Pim. Namun di sisi lain bisa kita lihat bahwa si Ploy merasa cemburu karena dia menganggap dia tidak bisa menemukan cinta sejati. Dia juga menyukai Boy secara diam-diam. Hingga pada suatu hari si Boy itu berkata kepada Pim, besok kamu temui aku di sini karena besok aku sudah bisa pulang dan sudah sembuh, dan aku akan kembali mencari ke dunia luar, yaitu pekerjaan, sehingga nanti aku akan bertemu denganmu lagi. Namun pada saat besok harinya, Ploy tidak mau menemani Pim untuk bertemu dengan Boy, sehingga Pim merasa sakit hati dengan Ploy. Dia berharap bisa bertemu Boy terakhir kali, namun Ploy tidak mau menemaninya. Di saat itu tubuh mereka berdempetan, jadi Pim tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita lanjut ke 20 tahun kemudian. Di 20 tahun kemudian terlihat seorang perempuan lagi berdiri di sebuah kaca jendela apartemen. Di situ dia bersama dengan seorang laki-laki, dan ya ternyata perempuan itu adalah Pim, dan laki-laki itu yang menjadi kekasihnya. Cewek itu sedang memandang keluar jendela, tapi tiba-tiba dia kayak memasuki ruangan tersebut dan langsung membersihkan diri, dan ternyata dia sedang liburan bersama Boy. Besok harinya terlihat dia pulang malam hari karena mungkin habis jalan-jalan di kota tersebut, dan kota tersebut ternama Korea. Hingga pada saat dia pulang, dia melihat isi apartemennya sangat gelap. Saat dia membuka pintu, tidak ada suara manusia. Sehingga pada saat bom, ternyata mereka semua hadir, kawan-kawannya bersama Boy. Ternyata mereka lagi memberikan surprise hadiah ulang tahun kepada Pim. Happy birthday to you. Suara pun sangat meriah. Hingga pada saat saling bermakan-makan, mereka pun akhirnya ada teman Pim yang sangat pandai membaca masa depan. Hingga dia duduk di depan Pim dan membuka satu kartu. Hingga pada saat itu temannya Pim merasa sangat aneh. Kenapa? Kata Pim, coba bacakan apa yang akan terjadi kepadaku. Memang mereka seperti itu, siapapun yang ulang tahun akan dibacakan apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka berharap sesuatu itu terjadi yang baik-baik. Namun kali ini dia berkata, Pim, sesuatu dari masa lalumu yang pernah kamu buang akan datang kembali. Sekali lagi dia berkata, Pim, sesuatu yang pernah kamu buang di masa lalu akan datang kembali. Jah! Suasana menjadi hening hingga teman-temannya sudah pada pulang. Terus saat itu Boy terus berkata kepada Pim, tidak apa-apa, mungkin itu adalah penglihatan yang tidak benar, kata Boy terus menyemangati Pim. Dan ternyata Pim yang kita ceritakan di awal, yaitu kembarannya Ploy, merupakan sudah gede dan dia sudah menikah dengan Boy. Gimana ceritanya? Mari kita lanjutkan. Jadi pada saat itu mereka pun pulang kembali ke Thailand. Cerita pun dimulai di rumahnya. Bisa kita lihat bahwa mereka dulu tinggal bersama ibunya, ya kan? Jadi pada saat itu ibunya sering sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit. Keadaan ibunya waktu itu sudah tidak bisa berbicara. Entah apa yang terjadi, si ibu seperti terkena stroke. Jadi mulutnya tidak bisa dikondisikan dan tidak bisa ngomong lagi. Namun ibunya sewaktu-waktu seperti orang terkejut-kejut yang sangat menakutkan. Namun pada saat itu Pim terus
menjaga ibunya, yang pada waktu itu si Boy itu juga sangat sayang terhadap mertuanya. Dia selalu mengurus ibu mertuanya hingga masuk ke rumah sakit. Boy sangat sayang terhadap Pim. 10 tahun sudah mereka menikah. Hingga pada suatu hari Pim pulang ke rumah lamanya, yaitu rumah bersama ibu dan kembarannya dulu hidup. Di situ dia membuka pintu dan di situ terlihat bahwa para terlihat para ART. Para ART itu seorang ART berlari sangat kencang. Entah apa yang terjadi. Saya pamit pulang, kata ART tersebut. Kenapa? Nggak ada apa-apa, katanya. Terus rumah pun menjadi sunyi. Si Boy pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya Pim, sedangkan Pim tinggal di rumah itu sendirian. Rumahnya sangat gede. Nah, di sana dia membuka lemari-lemari dan di saat itu dia melihat kenangannya bersama kembarannya, yaitu Ploy, tanda kembaran yang mereka tulis bersama, dan mereka pernah berkata tidak akan berpisah satu sama lain dan terus akan mengikuti satu sama lain. Di sini sudah sangat-sangat jelas ya, bahkan bahwa akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Tanpa dia sengaja dia melihat ke arah kaca. Di situ tiba-tiba tanda kembaran mereka nampak jelas bahwa mereka tidak akan kemana-mana dan akan bersama terus. Di situ Pim merasa shock dan akhirnya dia berteriak. Saat itu Boy datang dan memeluknya. Ada apa? Dia tidak mampu bercerita dan akhirnya cuma diam. Hal-hal ganjil pun mulai terlihat di rumah itu. Hal-hal aneh yang tidak bisa dibayangkan oleh Pim sebelumnya. Dia berusaha untuk berkata kepada Boy, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau kembali saja ke Korea. Namun si Boy berkata, ibumu masih di sini. Ibumu sakit-sakitan di sini. Nggak mungkin kita pergi, katanya. Dia berpikir iya juga. Dan teror itu terus berjalan. Dia nggak tahu kenapa Ploy terus memplot-plotinya. Ploy pada saat itu sudah meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan Ploy? Mari kita ikuti terus kisah ini. Hingga pada suatu saat, Ploy tidak mau lagi diganggu. Pim tidak mau lagi diganggu sama Ploy. Akhirnya dia pergi ke kuburannya Pim pergi ke kuburannya Ploy ya pada saat itu. Nah, pada saat itu agama mereka itu bukan agama Islam. Mereka orang yang beragama di mana setiap kuburan itu dibentuk dengan beton dan abunya akan disimpan di situ dan ditaruh foto. Pim datang bersama Boy. Dia datang bersama Boy ke kuburan itu. Namun pada saat itu si Boy tidak masuk ke kuburan itu. Pada malam hari itu hujan-hujan. Si Boy hanya duduk di mobil. Yang datang ke kuburan hanyalah Pim. Dia minta maaf kepada Ploy. Mungkin selama ini dia punya salah. Dia berharap setelah ini Pim tidak lagi mengganggunya. Hari-hari berlalu. Begitu saja. Sehari, 2 hari, 3 hari. Namun kayak ada yang aneh. Hal-hal gaib itu sama saja seperti dulu, tidak pernah berkurang, malah semakin menjadi-jadi, seolah-olah Ploy yang mengatakan dia tidak rela. Dia selalu diganggu oleh kembarannya, sampai ibunya pun sering diganggu. Pada suatu saat ibunya seperti teriak histeris, namun dia tidak bisa berteriak karena tidak ada lagi suara. Hingga pada saat itu ibunya seperti orang kekejangan. Dia ingin memberitahu sesuatu kepada Boy, namun dia tidak bisa ngomong. Pada saat itu mereka pulang ke rumahnya. Pada saat itu Boy juga terkena. Boy juga diganggu oleh Ploy. Entah apa yang terjadi. Ploy ini kenapa dia selalu mengganggu kita? Katanya Boy kepada Pim. Aku tidak tahu. Kau harus berjanji Boy, apapun yang terjadi kau harus tetap bersamaku, kata si Pim. Iya, aku akan tetap bersamamu. Namun karena sudah tidak ada agak merasa aneh, si Boy ini sudah tidak mau diganggu-ganggu lagi seperti itu. Akhirnya dia datanglah ke pemakamannya Ploy sendiri. Dia ingin minta maaf, sebenarnya ada apa yang terjadi? Kenapa Ploy selalu mengganggu Pim? Saat dia datang di malam hari, di saat hujan deras, dia datang ke pemakamannya Ploy, dan di situ dia berdiri di bawah bangunan itu dan dia melihat di foto dan nama, dan ternyata yang meninggal bukanlah Ploy melainkan Pim. Astagfirullah. Ternyata selama ini Ploy itu sudah sangat jahat terhadap Pim. Ternyata orang yang dinikahinya bukanlah Pim melainkan Ploy, karena Ploy menukarkan dirinya untuk menjadi Pim. Pada saat kita kembali ke 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Boy sudah pergi dari rumah sakit dan Pim ingin bertemu dengan Boy, tapi tidak dibolehkan oleh Ploy karena Ploy merasa cemburu. Sehingga pada saat itu mereka pulang ke rumah dan Pim pun merasa sangat kesal terhadap Ploy karena tidak dibolehkan bertemu dengan Boy, dan dia pun menangis karena tidak ingin mendengar saudaranya menangis. Akhirnya Ploy pun mencekik lehernya Pim sehingga Pim pun tewas. Bisa kita lihat sebenarnya yang meninggal adalah bukanlah Ploy, tetapi Pim. Makanya Pim terus berjalan di dunia mereka untuk mengganggu mereka. Dan ibunya mereka yang melihat kejadian itu terpaksa menutup mulut karena dia tidak ingin anaknya dipenjara. Dia tidak berkata kepada siapapun, dia tidak ngomong kepada siapapun. Mereka hanya merekayasa bilang bahwa saudaranya meninggal karena operasi pembedahan, di mana mereka ingin memisahkan badan saudara kembar itu. Namun, operasi tersebut tidak berjalan lancar hingga salah satu dari mereka telah meninggal dunia. Itu semua bohong. Sebenarnya Pim meninggal karena dicekek lehernya oleh Ploy. Dan pada saat itu Ploy pun merubah dirinya menjadi Pim, melepas kacamata, berobat supaya bisa sehat, dan memiripkan dirinya menjadi Pim sehingga dia bisa menikahi Boy. Sangat luar biadab. Pada saat itu pun Boy meninggalkan Ploy yang sesungguhnya. Dia berkata, aku tidak mau denganmu. Kamu sudah merencanakan semua ini. Aku sangat tidak suka sama kamu. Namun pada saat itu penyesalan setelah akhir. Si Ploy akhirnya meninggal di dalam rumah tersebut dikarenakan
diganggu oleh Pim sehingga mereka bisa bersama ke alam barzah bersama-sama lagi seperti janji mereka dulu. Dan Boy pun pergi untuk mencari kehidupan barunya karena sebenarnya yang dia cintai bukanlah Floyd melainkan Pim yang sudah meninggal.